Meniti Ramadan, iman umat muslim seakan disentuh syahdu bukti-bukti keajaiban Allah Subhanahu wa taala dan juga peninggalan Nabi Muhammad SAW yang salah satunya membuat semangat untuk terus beribadah. Dan salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang sampai sekarang masih dijaga sebagai tanda pengingat ke Nabi Muhammad SAW yaitu pohon sahabi. Ditaksir hidup selama 1400 tahun, pohon ini juga dijuluki The Only Living Sahabi, sahabat Nabi yang masih hidup. Terletak di bagian utara padang pasir Yordania, pohon ini masih hidup dan tumbuh subur hingga sekarang. Dari sejumlah sumber, pohon ini menjadi saksi pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan seorang pendeta bernama Bahira. Dari sejumlah manuskrip kuno, dikisahkan bahwa Bahira bertemu dengan seorang bocah yang digadang-gadang sebagai calon rasul terakhir. Dalam perjalanan dengan Nabi Muhammad SAW menuju ke negeri Syam, Bahira melihat tanda-tanda kenabian dari sosok bocah laki-laki yang berteduh di bawah pohon tersebut. Cabang-cabang pohon yang rimbun ini merunduk melindungi sang pemuda. Pohon di mana Nabi Muhammad pernah berteduh di tengah ganasnya gurun dan panas di Yordania selama 1400 tahun yang lalu, tumbuh di padang pasir di kawasan Yordania, letaknya di bagian utara padang pasir. Tumbuhan ini disebut dengan sahabi. Jadi ada satu pohon yang masih subur yang sudah lama banget hidupnya itu, tapi masih belum diteliti berapa ribu tahun. Dan itu di padang pasir cuma ada satu itu pohon dan subur sampai sekarang. Dan katanya sih itu pohon kenabian. Kalau yang saya pernah dengar kisahnya itu sirah nabawiyahnya itu Rasulullah pernah mau berdagang terus sama Maisarah. Nah sempat berhenti di pohon itu, ketemu sama pendeta Bukhairah. Nama pendetanya Bahira ya. Nah, itu udah dekat ke Jordan. Ya, tapi sudah dekat-dekat naik mobil juga ya, setengah hari pas 1 hari gitu. Masih jauh. Cuman udah ya kayak mungkin perjalanan sebulan lagi kali pakai onta kan gitu. Nah, waktu itu seorang rahib, kiai kalau sekarang itu di agama pada saat Rasulullah itu sebelum jadi nabi, mendapatkan firasat dan pengetahuan bahwa akan ada nabi terakhir. Nah, tapi dia liatin nggak ada tanda-tanda rombongan yang dari Makkah ini sebagai nabi. Ternyata dia terpekik karena ada satu lagi anak yang belum masuk. Nah, anak itu namanya Nabi Allah Muhammad. Ketika Nabi berteduh, dikenali itu oleh rahib setempat. Oh ini nih Muhammad. Diperiksakan pundaknya, periksa lihat awan kayak apa, pohon kayak apa, tanda-tanda kenabian tuh ada, semua ada di Nabi Muhammad. Ya udah, beliau yakin ini udah akhir zaman. Pernah digunakan sebagai tempat berteduh dan menjadi saksi pertemuan Nabi Muhammad SAW dengan Bahira. Pohon itu masih bertahan di tengah gurun Yordania. Sejauh mata memandang, hanya inilah satu-satunya pohon yang hidup dan tumbuh subur. Dan di tahun 2014, di tengah-tengah kunjungan Ustadz Yusuf Mansur melihat putrinya Wrida yang bersekolah di Yordania, Ustadz Yusuf Mansur sempat berencana mengunjungi pohon tersebut. Dulu ketika Rasulullah melakukan perjalanan menuju Syam bersama Maisarah, pembantu Sayyidatuna Khadijah untuk berdagang, Rasulullah pernah berteduh di bawah pohon ini sebelum sampai ke sana. Dulu sama gurunya beliau di sana mau diajak. Waktu saya mengunjungi Wirda, ke kosan Wirda itu di Wirda asramanya. Saya tahu ini ada pohon, tapi sekarang lagi nggak ada daunnya gitu ya, zaman dulu itu karena musim salju. Pohon itu emang ada dan jadi saksi sejarah kebenaran tentang Nabi. Kebenaran itu kan ada tanda. Nah, salah satu tanda-tandanya yang dipelihara oleh Allah itu ya pohon itu sebenarnya. Karena pohon itu tempat berteduhnya Rasulullah ketika Rasulullah SAW berdagang ke negeri Syam. Nah, negeri Syam itu ya Jordan sekarang ini. Jordan, Palestina itu negeri Syam.
Dari kisah Pohon Sahabi, inilah cerita dua sosok generasi muda Islami di Indonesia yang begitu menginspirasi. Muzamil Hasbalah, sarjana teknik arsitektur Institut Teknologi Bandung adalah salah satunya. Di sela-sela kesibukan menempuh pendidikan, Muzamil muncul dan jadi perbincangan di dunia maya. Berkat suara merdunya ketika menjadi imam yang mirip dengan suara Syekh Mistori Rashid Al-Afasi, seorang imam besar Masjid Al-Kabir di Kuwait City. Berkat kefasihan dan kemerduan suaranya yang mampu menggetarkan hati, pemuda asal Aceh yang hobi bermain skateboard dan bersepeda ini dipercaya menjadi imam di Masjid Al-Latif Bandung dan Masjid Salman ITB. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Masih orangnya cool, jadi kayak kayak anak remaja banget gitu. Kalau nggak pakai peci, nggak pakai sorban, mungkin orang nggak ngira kalau itu penghafal Quran dan suaranya bagus banget gitu, karena penampilannya emang kece banget, kayak gaul gitu lah intinya. Itu aja sih. Bagus karena kan ini mewakili genre, kan katanya kita nggak ada harapan sama anak muda kita. Enggak tuh, masih banyak harapan. Beliau kan juga arsitek, ITB pula lah ya. Berkat keindahan suaranya pula, Muzamil diberi kesempatan bertemu Imam Besar Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman bin Jamal Al-Ausi. Diprakarsai Ustadz Yusuf Mansur, Muzamil benar-benar berbahagia saat bertemu idola dan panutannya. Dengan penuh rasa haru, Muzamil mencium tangan dan memeluk Syekh Al-Ausi. Masya Allah, saya Muzamil Hasbullah. Ini pernah di-share sama Mbak Anin di Instagram yang suaranya enak itu. Masya Allah. Awalnya tahu Muzamil itu dari Instagram. Emang sebelumnya belum pernah ketemu sama sekali dan belum pernah ngeliat Instagramnya juga. Kebetulan pas kemarin papa ke Jogja sama Syekh Al-Ausi, itu baru ngeliat rekamannya beliau sama Syekh Al-Ausi ngaji bareng. Jadi ternyata si Muzamil ini ngikutin suaranya Syekh Al-Ausi dan emang benar-benar plek-plekan mirip banget. Selain Muzamil, sosok Wirda Mansur adalah salah satu generasi muda yang menginspirasi karena keteguhan iman mereka. Menempuh pendidikan Yordania, Wirda memang dipersiapkan ayahnya untuk menjadi seorang hafizoh. Dan bukan sekedar menghafal Al-Quran, Wirda telah mulai berdakwah menebar kebaikan. Memanfaatkan sosial media, Wirda mampu menginspirasi banyak orang. Putri Ustadz Yusuf Mansur ini juga berkesempatan untuk memperlihatkan kemampuannya membaca Al-Quran di hadapan Syekh Al-Ausi. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekarang kan alhamdulillah ya, sekarang menjadi hafiz kan nggak menakutkan, keren kan. Lihat Wirda kan, jadi hafiz tapi enggan deso gitu loh. Ya kan, genrenya genre baru, Snapchat-annya kan banyak tuh followernya. Ada berapa Snapchat? Suka duka dakwah selama di sosmed, ya itu tadi kita ya gimana ya harus mendengarkan orang yang nggak suka gitu. Kadang kan, iya nggak apa-apa tapi sakit hati. belajar mengelola perasaan sakit. Loh, orang berbicara dengan izin Allah. Kita juga nggak boleh kan berbuat baik, Kak. Kita nggak boleh berbuat baik. Papa lagi wawancara. Nggak boleh berbuat baik karena pengen dianggap baik sama orang. Saya memang bilang untuk berdakwah itu jangan nunggu dewasa. Dari usia sedini mungkin dakwah. Anak SD juga bisa berdakwah. Anak TK sekarang udah berdakwah. Anak TK tanya pemirsa semua. Coba ketika pemirsa semua makan tangan kiri, coba deh di depan anak TK. Anaknya pasti ngomong, mama kok makan pakai tangan kiri, gitu. Atau nggak berdoa, pasti itu anak TK ngomel, mama lupa berdoa, gitu. Nah, itu kan bagus ya dakwah.
Sesaat lagi dalam Was-Was Top Story, seperti apa kemesraan Chico Jericho dan Chelsea Islan di Pulau Bali? Apa kata Marshanda ketika dirinya disebut segera menikah dengan Egy John?